lain artinya. Nah, ya, jadi ulangi ya sedikit teman-teman yang online. Nah, jadi gini ya, artinya posisi menyolatkan mayat laki-laki, posisi imam lurus sejajar dengan kepala mayat laki-laki. Kalau yang mayatnya perempuan, posisi imam ada di pusar mayat perempuan. Bagaimana kalau mayatnya ini kesimpulannya ya, ini mayatnya laki-laki dan perempuan, maka kalau mayatnya laki-laki dan perempuan disimpannya seperti ini ya. Di depan disimpan mayat laki-laki, nah, kemudian nanti di depannya lagi, nah, di samping mayat laki-laki ada mayat perempuan, sehingga kepala mayat laki-laki dan pusar mayat perempuan itu harus lurus, sehingga posisi imam lurus dengan kepala dan pusar mayat laki-laki. Nah, gitu. Bagaimana kalau banyak ya sampai ratusan orang, puluhan orang begitu yang meninggal massal karena tsunami, bencana alam dan sebagainya? Maka kalau seperti itu niatnya yang diganti jadi haulail mayyitu. Nah, ini berlaku untuk seluruh mayat laki-laki dan perempuan yang ada pada saat itu. Ya, kalau hanya dua boleh usolli ala hadzanil mayyitani. Nah, boleh ya. Kalau jamak udah haulai juga kalau jamak itu kalau 3 orang. Ya, kalau ini yang meninggalnya cuma 3 orang atau 2 orang maka berlaku penempatan seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut tadi ada paham ya? Ini paham ya? Perilaku ada celah cerdas ini kelas ini mah ya. Nah, selanjutnya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana kita hancak ya? Nah, iya. Nah, iya. Jelas. Tadi udah ya sama Dani dibacakan. As-sholatu alal janazati. Sekarang sholat menyolatkan jenazah. Udah ya? Ini sholat menyolatkan jenazah udah belum? Di catatannya, Dek? Kalau di catatan saya udah ada, Pak. Udah ada ya, berarti langsung ke bawah ya. Ingat, laki-laki itu 3 lapis, perempuan itu 5 lapis. Dufnul mayit. Nah, ini menguburkan mayitnya setelah dimandikan mayat kemudian disolatkan. Setelah disolatkan ada dikafani ya. Setelah dikafani kemudian disolatkan adik-adik. Awas itu teh harus tertib, artinya tersusun ya. Jangan sampai nanti mayitnya dimandikan disolatkan terlebih dahulu kemudian dimandikan adik-adik. Nah, kacau ya. Jangan sampai nanti mayitnya di kapani terlebih dahulu kemudian dimandikan adik-adik. Nah, itu tirisan adik-adik kalau kayak gitu mah ya. Jadi harus tertib mulai dari memandikan, mengkafani, disolatkan dan dikuburkan. Menguburkan mayit bagaimana hadnya? Lihat. Atau ini juga sudah sih? Belum ya? Belum ya? Wa yudfanu dan dikubur mayat filahdin dalam liang lahat. Jadi ada istilah dengan dalam hadis dengannya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin minal lahdi ilal mahdi minal mahdi ilal lahdi. Jadi kewajiban mencari ilmu itu tidak terbatas bagi kaum muslimin sebatas lulus S3 ya sampai profesor, enggak. Tapi kewajiban mencari ilmu itu minal mahdi dari mulai dalam gendongan ibu minal ilal lahdi sampai ke liang lahat. Liang lahat itu yang kalau di kuburan itu ada yang beloknya ada ya. Jadi liang lahat itu enggak liang kubur itu kan ada yang lurus kemudian ada yang beloknya dengan yang legok, bukan legok artinya di dalamnya ada. Kebayang enggak ada? Bayang ya? Nah, mustaqbilal kiblati dan wajib ini menghadap ke kiblat. Tuh. Nah, yusallu dan dimasukkan dari
wa yusallu min qibali rasihi birafatin. Nah, kemudian di pelan adik-adik disimpan ya, disimpan pelan-pelan. Oh, jangan dialungkeun mayat teh, nyerieun adik-adik. Ya, karena apa? Karena apa? Dalam suatu keterangan bahwa rasa sakit yang dirasakan oleh seorang mayat, ya, ruh mayat yang sudah keluar itu 10 kali bahkan 100 kali lebih sakit daripada orang yang masih hidup, adik-adik. Mayat kalau misalkan dikosok-kosok terlalu kencang, itu ada sakitnya luar biasa dirasakan. Apalagi sampai mayat yang dibedah, adik-adik ya. Saya kasihan itu mayatnya, adik-adik ya. Nah, kemudian disimpan itu mayatnya dengan secara pelan-pelan di liang lahat, dihadapkan ke kiblat, kemudian tuh orang yang mengantarkannya ke liang lahat, wa yaqulul ladzi yulahiduhu, dan orang yang mengantarkannya ke liang lahat membacakan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus bisa ada. Iden harus ambil peran. Santri kelas tauhid yang ngaji bab mayat, bab pengurusan mayat harus tahu. Karena kebahagiaan terakhir yang dirasakan oleh orang tua kita adalah yang mengantarkan mereka ke liang lahat adalah tangan anaknya sendiri. Anaknya sendiri, adik-adik. Apalagi yang laki-laki. Ya, apalagi yang laki-laki. Jangan sampai yang mengantarkan orang tua kita nanti ke liang lahat kalau ditakdirkan mereka lebih dulu mendahului kita, jangan sampai tangannya orang lain. Harus tangan anaknya sendiri, adik-adik ya. Karena itu adalah bakti terakhir seorang anak terhadap ibunya ketika masih hidup dunia. Nah, tahu ya, simpen dengan pelan-pelan, adik-adik harus seperti kebayi yang tidur, adik-adik dipindahin dari satu tempat ke tempat lain dengan alon, adik-adik. Gitu ya. Nah, kemudian apa? Wa yudaji'u fil qabri ba'da ayyu amma qamatan wa bastotan. Selanjutnya adik-adik wa yudaji'u, si mayat itu apa, Dek? Dibaringkan di kubur. Ba'da ayyu amma qamatan wa bastotan, setelah digali sedalam orang yang berdiri dengan tangan ke atas. Ini dalamnya liang kubur. Nah, itu adik-adik satu tinggi orang yang meninggal sambil dia itu mengangkat tangannya ke atas. Nah, kira-kira kalau mengangkat tangannya ke atas karena kepala itu sejajar dengan siku, kira-kira dilebihkan 2,5 jengkal adik-adik tingginya. Jadi kalau mayat meninggal itu biasanya diukur, kemudian untuk galian tingginya itu adik-adik adalah satu tinggi orang yang meninggal kemudian dilebihkan 2 jengkal. Itu ya. Nah, itu kenapa? Satu, busuknya mayat, kita juga akan busuk adik-adik pada waktunya ya. Nah, kita akan busuk pada waktunya adik-adik. Kalau misalkan mudah-mudahan kita atau adik-adik dijaga oleh Allah ya. Jangan sampai kita nanti kalau sudah mati busuk. Karena beberapa solihin, para aulia, ada para anbiya, para mujahid, para syahid, syuhada, itu nggak busuk di dalam kuburnya. Bahkan ada yang sudah ratusan tahun, kemudian tidak sengaja terbongkar alat berat, ada dilihat si mayatnya masih keneh sengit, masih keneh senyum, masih keneh bersih, ada. Kalau yang biasa-biasa mah ada 2 hari juga busuk. Ya, nah, makanya didalamkan supaya satu syariatnya memang seperti itu, dua supaya bau busuknya tidak keluar karena bau busuk manusia itu luar biasa baunya. Yang ketiga adalah supaya tidak dimangsa mayatnya atau digali lagi oleh binatang buas, adik-adik seperti itu ya. Maka dilebihkan tingginya satu tinggi orang yang meninggal dilebihin 1 jengkal gitu. 2,5 jengkal. Wa yustahul yusatahul qabru wala yubna alaihi la'i masa asa udah Nah, asa udah ini banyak. Nah, dibaringkan kubur digali sedalam yang dia kemudian kuburnya itu dipuncugukan adik-adik tanahnya ya dimunculkan
bekas galiannya, kemudian jangan dibuatkan bangunan di sana dan jangan dan tidak boleh dikapuri, adik-adik. Biarkan. Nah, kemudian al-buka alal mayat, adik-adik, nangis karena mayat. Nah, niyahah disebutnya bahasa fikih itu. Bagaimana orang yang menangis karena dia ditinggal mati, istri ditinggal mati oleh suaminya, suami ditinggal mati oleh anaknya, ya, atau anak ditinggal mati oleh orang tuanya. Apa hukum menangisi mayat, adik-adik? Wala ba'sa bil bukai alal mayyiti. Dan tidak apa-apa, sana adik-adik. Tidak mengapa bil bukai menangisi alal mayyiti mayat. Tenanawan, mangga. Wajar karena sedih. Orang tua meninggal sedih, bahkan bukan hanya orang tua, teman jauh meninggal pun, teman kerja, ya, teman satu organisasi meninggal pun kita sedih, wajar adik-adik. Min goiri nauhin wala syakin, tapi jangan apa yang diperbolehkan itu jangan sampai meratap, wala syaki jaibin, dan sampai adik-adik merobek-robek baju. Meratapnya seperti apa? Yang anak kalau orang tuanya meninggal, meninggal, kenapa harus meninggal? Siapa yang akan membiayai sekolah saya? Gitu kan? Siapa yang biayai ini itu? Saya makan dari mana? Itu namanya meratap, adik-adik. Seorang istri kayak gitu, kenapa suami saya meninggal? Nanti yang biayai sekolah anak siapa? Yang ngelanjutin cicilan rumah, mobil siapa? Yang mau ngasih makan siapa? Ada lah, itu nauhin disebutnya. Niyaha. Nah, itu tidak boleh, adik-adik. Pertanda kalau ada yang meninggal anggota keluarga, teman dan sebagainya seperti itu tanda tipisnya iman seseorang. Karena dia menyangka bahwa yang menafkahinya, yang menghidupannya selama ini adalah orang tuanya atau suaminya. Padahal yang maha menguasai, merizki, menafkahi adalah Allah, dan suami itu hanya menjadi jalan. Rezeki nyampe ke kita, adik-adik. Nanti kalau habis nambah lagi ya, adik-adik. Kemudian sambil meratap, adik-adik gugulusukannya ke kosodan, adik-adik. Nah, sampai apa merobek-robek baju ada itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dicakaran bajunya, mukanya dicakaran sambil meratap, adik-adik. Nah, itu nggak boleh. Musyrik kayak gitu teh, adik-adiknya, karena kita menyandarkan sesuatu pada makhluk. Padahal makhluk itu hanya jadi jalan. Yang ngasih biaya anak sekolah, yang ngasih rizki apapun itu bentuknya, lahir dan batinnya, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan suami, bukan ayah. Mereka hanya jadi jalan. Wala yung anza ahluhu illa